Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bunda yang soleh dan soleha kelas 3B, gimana kemarin PTS-nya? Hari ini gimana kabarnya nak? Mudah-mudahan sehat ya. Setelah kemarin kita PTS selama seminggu lebih, kita mulai lagi belajar ya nak ya. Kita masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Dibuka halaman 105. Di sini kita akan belajar mewawancarai, kemudian belajar garis bilangan dan belajar menggambar dekoratif. Tapi sebelumnya baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama mencari informasi dengan wawancara. Di halaman 105 ini kalian akan membaca teks wawancara. Mengenai apa? Mengenai cara merawat tanaman bunga mawar. Supaya lebih mudah, kita bagi tugasnya. Di sini Bunda akan menjadi Togar, kalian menjadi Melani. Jadi kalian baca bareng-bareng sama Bunda ya. Kalau Bunda jadi Togar, kalian berarti jadi Melani. Oke. Bunda bacakan yang Togar, kalian bacakan yang Melani. Siap ya? Oke, siapa dulu nih? Kalian dulu. Ayo. 1, 2, 3, baca. Tentu saja boleh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Pertama, siapkan pot bunga, media tanam, cetok, air, pecahan genteng, dan bibit mawar yang akan ditanam. Bisa, akan tetapi pot yang baik adalah pot yang terbuat dari tembikar dan semen cor. Kalau kalian memakai pot plastik, cari yang ada lubangnya sebagai saluran air. Media tanam itu tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4/1. Jika semua bahan dan alat sudah siap, tatalah pecahan genteng pada dasar pot. Ini tujuannya agar air yang disiram dapat keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi tanah yang tidak menggenang atau becek dan akar tidak membusuk. Tidak usah terlalu banyak. Setelah itu, masukkan media tanam sampai setengah pot. Kemudian tanam bibit mawar dan uruk lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah sedikit memadat sehingga batang mawar kuat saat disiram air atau terkena air hujan. Siram sampai semua tanah basah. Letakkan pot pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lakukan penyiraman, tapi jangan terlalu sering agar tanah tidak terlalu becek. Oke, kita sudah mengetahui siapa yang menjadi pewawancaranya berarti. Iya, Melani, berarti kalian ya, Bunda yang diwawancarai. Nah, setelah tahu tadi setelah membaca teks bersama Bunda, kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 106 ya. Tulis di situ. Setelah itu kalian kerjakan yang halaman 107. Kan kalian tadi sudah membaca wawancaranya, sudah tahu kan urutan-urutan bagaimana cara menanam bunga mawar. Nah, sekarang kalian urutkan kembali langkah-langkah menanam bunga mawar. Jadi di situ langkah-langkahnya diacak. Nah, kalian susun dengan memberi nomor di dalam dalam kurung itu. Ya, diisi di titik-titiknya. Nomor 1 yang mana urutannya sampai nomor 5. Oke, bisa ya. Untuk selanjutnya kalian mencoba untuk melakukan wawancara. Wawancara kepada siapa? Nah, kalian siapkan dulu 5 pertanyaan seperti tadi pertanyaannya mengenai cara menanam dan merawat tanaman. Boleh tanaman apa aja. Nah, kalian nanti wawancara ke orang tua kalian, boleh ke ayah, boleh ke bundanya, boleh ke ibunya. Misalnya ibu kalian merawat bunga aglonema ya yang lagi rame nih. Nah, kalian berarti wawancara tentang cara menanam dan merawat tanaman aglonema. Atau misalnya mau bunga apa, bunga mawar sama, boleh. Pertanyaannya kurang lebih seperti tadi yang kalian tanyakan saat kalian menjadi Melani.
Bisa ya, bikin 5 pertanyaan. Tuh ada di buku 5 aja. Nanti kalian tanyakan ke ayah atau ke bundanya. Siap ya? Kalian belajar mewawancarai. Awas kalau kalimat wawancara itu pertanyaan berarti harus pakai tanda tanya. Nah, nanti hasil wawancaranya ditulis di halaman 108. Kalau di situ cara menanam bunga matahari, nah kalian ganti mataharinya boleh dengan bunga apapun ya. Nah, nanti tuliskan bagaimana cara menanamnya sesuai apa yang telah dijelaskan oleh orang tua kalian yang sudah kalian wawancara. Siap ya? Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan dengan garis bilangan. Tapi sebelumnya kalian harus mengingat dulu, pernah belajar gak membuat garis bilangan? Kalau lupa atau belum belajar, kita coba ya bareng-bareng. Kalian siapkan buku tematik tulisnya. Ayo. Setelah disiapkan, nah kalian langkah pertama ini bikin garis lurus. Boleh menggunakan penggaris ya. Nah, seperti contoh di video ini. Itu langkah nomor 1. Pakai panah, tanda panah ya. Kemudian langkah yang kedua ini, bagilah garis dengan lebar bagian sama tuh. Dibagi oleh titik-titik dengan lebarnya yang sama, jadi jangan ada yang panjang sebelah, jangan ada yang pendek sebelah, jadi sama ya, bisa ya. Kemudian tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan, jadi harus berurut. Mulai 0, berarti setelah 0 1, setelah 1 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Bebas ya, kalian mau panjang, mau sampai 5, boleh, pokoknya sampai batas terakhir itu garis ya. Kemudian penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan. Jadi jika sudah kalian tulis, maka jika ke kanan itu bilangannya akan semakin besar. Jika ke kiri maka bilangannya akan semakin kecil. Dan jika ke kanan berarti itu bertambah 1. Kita lihat, baca dari kiri ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bertambah 1 kan ya. Nah, jika kita baca ke kiri dari 5, misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Bukan bertambah tapi berkurang 1. Bisa ya? Iya, tulis ya. Cara membuat garis bilangan ini. Tulis di buku tematik buku tulis tematik kalian ya. Kemudian kalian akan belajar menjumlahkan dengan garis bilangan. Oke. Setelah itu, nah sekarang Bunda contohkan bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, contohnya ada penjumlahan 3 ditambah 4. Pasti bisa ya, anak-anak Bunda udah pinter kalau 3 tambah 4 itu pasti hasilnya 7. Ya, tapi karena ini harus menggunakan garis bilangan, maka kita gunakan garis bilangan. Kalian gambar terlebih dahulu garis bilangan. Tuh, kayak Bunda ya. Bebas dari sampai angka berapapun. Bunda di sini dari 0 sampai angka 9, tapi harus dari 0 ya. Nah, setelah itu kita dapat soal kan 3 ditambah 4. Nah, bagaimana? Kita hitung dari 0 berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti otomatis nih 3 ya. Katanya ditambah 4. Tinggal tambah lagi dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti harus sampai 7. Berarti garis bilangan ini menandakan 3 ditambah 4, hasilnya yang mana? 7. Jadi tuh 7 langsung. Jadi sudah ketahuan. Kalau kita menggunakan garis bilangan tinggal hitung 1, 2, 3 ya, ditambah 4. Bukan harus sampai 4, tapi ininya langkahnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya jadi tuh. Yuk, ngerti ya? Sip, insya Allah anak-anak Bunda pinter semuanya. Jadi ngerti ya. Setelah itu kita masuk ke menggambar motif tumbuhan. Bagaimana ini menggambar motif tumbuhan? Kalian sudah belajar menggambar dekoratif ya dulu ya. Yang gambar dekoratif ini, sebentar. Gambar dekoratif ini biasanya
berupa motif hias atau ragam hias untuk memperhias barang-barang seperti candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, dan keramik. Ya, biasanya gitu di motif hiasnya itu. Dan ada teknik menstilir. Teknik menstilir itu apa? Berarti mengubah bentuk menjadi indah tanpa meninggalkan sifat-sifat aslinya. Misalnya kalian mau menggambar bunga nih, nah bunganya diperindah tapi tetap kelihatannya bunga kan ya, tidak jadi berubah seperti itu. Nah itu teknik menstilir. Nah kalian buka halaman 112. Tuh itu ada contoh motif bercorak tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Tuh boleh ya dilihat ya, mudah ya. Nah tugasnya kalian buat, itu bukan buat sebuah motif hias tumbuhan pada kertas gambar. Nah motif tumbuhan tuh kan ada bunga, ada daunnya. Nah itu bunda contohkan tuh motif daun. Nah nanti kalau setelah beres kalian sediakan buku gambar atau kertas, boleh kalian kasih garis dulu supaya memudahkan. Tuh kayak bunda ya, jangan dicontoh yang jeleknya ya. Memudahkan, kasih garis kotak-kotak dibagi, kemudian nanti digambar. Boleh yang kayak bunda, boleh yang lainnya seperti contoh di situ ya. Tapi motif hias tumbuhan aja, jangan hewan terlalu sulit. Belajar yang tumbuhan dulu. Nah kemudian setelah beres nanti kalian menggambar, kasih warna jadi semakin indah terlihatnya.